Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anakku? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah berbahagianya kita berdoa dulu. Silahkan salah satu memimpin doa. Silakan Reza. Amin. Nah, ini yang berangkat siapa ya? Berangkat Bapak Nihil. Oh ya. Yo, sebelum Bapak masuk materi, Bapak apresiasi kehadiran terlebih dahulu. Baiklah. Nah, nanti jika Bapak menyebutkan nama anak-anak, silakan anak-anak melakukan suara kayak suara hewan, bebas mau burung atau butut atau apa bebas. Silakan. Yang pertama Mbak Sari. Lalu yang kedua Mas Reza. Lalu yang ketiga Mbak Intan Dwi. Lalu yang keempat Mbak Isna. Lalu yang kelima Mbak Intan Mega. Lalu yang keenam Mbak Dwi. Mbak Dewi. Lalu yang ketujuh. Lalu yang kedelapan Mbak Melia. Lalu yang kesembilan Mbak Safia. Lalu yang terakhir Mbak Arisa. Ya, di semua ya anak. Ya, Pak. Coba Bapak. Saya. Nah, pada ini Bapak ingin menjelaskan mengenai tentang mengenal simbol Pancasila. Apa sih simbol Pancasila? Nah, sebelumnya Mas Andri kan ada tujuan. Tujuan belajarnya adalah Mas Andri dapat menjelaskan arti dan makna lima simbol Pancasila dengan baik. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme untuk anak-anak, mari kita berdiri semuanya. Ya, oke, Pak. Nah, Bapak untuk bertanya nih anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Lupa. Oh, minggu ini benar banget ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai tentang pembelajaran suku dan agama. Lalu sekarang kita belajar tentang simbol Pancasila, Pancasila. Ya. Ya, Pak. Apakah anak-anak tahu mengenai simbol Pancasila? Itu apa? Banteng. Bintang, Pak, bintang. Nah, lalu apa lagi? Nah, pada hari ini kita bahas dulu. Nah ini ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama kita sebagai Indonesia diharapkan bisa mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan isinya. Maka dari itu dengan percaya adanya Tuhan, maka sebagai manusia kita diharapkan untuk bisa berdamai dan tidak menyakiti satu sama lain. Ya, yang di sini biasanya menyakiti satu sama lain dan menghina agama siapa? Langsung. Nah, seperti ini contohnya beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Misalnya jika agama Islam kita harus sholat. Lalu kalau seumpama Kristen kita minggu ya. Nah, yang kedua ada menghargai orang lain yang
kita. Nah, itu paling penting itu. Lalu yang ketiga, kalau menolong mesti memiliki agama yang berbeda. Nah, yang pertama ini ada gambar apa? Dari Lalu yang kedua, Kristen. lalu yang ke Campuran. Semua agama itu ada campuran. Nah, yang gambar yang terakhir ini Iya. bentuk rasa Indonesia. Iya, itu berbeda-beda, kita tetap satu jua. Agamanya berbeda, mencakup Islam, Kristen. Islam, Buddha. Hindu, Buddha. Pak, itu ada jaksa. Jaksa apa? Aduh. Lalu yang kedua, ada yang membacakan bunyinya aja. Nah, bunyi silakan keluar ya, kata sendiri itu aja. Kemanusiaan dan beradab. Ya, kemanusiaan. Nah, maka sila kedua, kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain. Sebab manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang derajatnya paling tinggi. Jadi kita membutuhkannya melalui sikap yang adil dan beradab. Baik, Pak. Nah, contohnya saling menghargai, menghormati dan menolong. Lalu yang kedua, tenggang rasa. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan orang yang ada di sekitar kita. Rasa apa ya, Pak? Tenggang rasa itu rendah hati. Nah, ini seperti ini. Nah, ini foto siapa di sana? Gambar apa ini? Ada Nah, seperti anak-anak semuanya kan, kalau kita kan harus tahu kompak dan tidak saling menghina. Nah, asli jangan menghina. Bapak tanya ini. Wah, nanti kita mau bahas. Kalau yang kedua ada gambar ini, macam-macam suku ini. Nah, ini biar berbeda-beda, tapi kita harus. Lalu yang ketiga adalah membacakan Persatuan Indonesia. ya, Persatuan Indonesia. Nah, maka dari sila ketiga adalah pohon bening yang memiliki akar yang menjulang di mana-mana. Yang melakukan sebagai lembaga kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Nah, Bapak mau bertanya nih anak-anak, budaya Indonesia kan berbeda-beda. Contohnya ada suku apa aja anak-anak? Lalu apa lagi? Lalu? Wah, banyak sekali anak-anak seperti itulah di Indonesia. Indonesia. Nah, contohnya di negara lain bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Lalu yang terakhir berteman menggunakan suku ras dan adat istiadat. Nah, ini seperti gambar yang Persatuan Indonesia. Ini yang pertama ada Jadi mengaku Persatuan Indonesia jadi harus bersatu. Nah, yang keempat ada kelas itu harus juga bersatu. Lalu yang keempat ada yang membacakan bunyi sila keempat. Siapa? Nah, makna sila keempat ialah benteng yang merupakan hubungan sosial yang suka berhubung bersama seperti manusia. Nah, jadinya perbedaannya kan benteng itu kan biasanya berkumpul. Nah, sama halnya dengan sila keempat yang melambangkan benteng. Kalau katanya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwarna. Nah, biasanya keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Nah, kita sebagai warga negara bisa memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama. Lalu yang contohnya tidak memaksa kehendak lain. Lalu yang kedua melaksanakan musyawarah mufakat. Lalu yang ketiga menghormati dan mengikuti hasil musyawarah. Nah, ini ada gambar. Yang pertama ada gambar apa? Diskusi itu biasanya biar tidak ada kayak permusuhan atau pertikaian, ala harus menghormati. Ya. Lalu yang kedua, gotong royong. Biasanya ada di mana kalau gotong royong? Nah, biasanya bapak sendiri kalau di rumah itu juga gotong royong, saling membantu satu sama lain. Nah, biasanya saya membersihkan di rumah, sama memotongi bambu itu buat pembangunan masjid.
makna silaturahmi adalah seluruh masyarakat diharapkan bisa mendapatkan keadilan dan sama dalam aspek kehidupan. Nah, jadi kita tidak boleh mementingkan diri sendiri ketika ke masyarakat, sebab ada kepentingan umum yang harus diperhatikan. Contohnya, bersikap adil kepada sama. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Nah, ini biasanya yang pertama ini siapa yang tidak adil sama adiknya kalau mau bermain? Saya. Ayo jujur. Saya Pak. Ini Oh, Pak. kalau Kak Isa Pak. Kak Isa jalan Pak sama Cici. Mbak Faida ya, kalau seumpama kalau sama dia tuh harus adil. Iya, aku lupa. Saya sampai takut Pak. Katanya katanya Bang Faisal cerewet gitu. Lalu yang kedua adalah gambar. Sepak bola itu juga harus mendukung sportivitas karena harus adil. Yang biasanya kan sepak bola ada yang kurang, wasit bareng gitu. Nah, itu kurang itu. Jadi tidak begitu. Nah, sekarang Bapak membawakan media konkret dan anak-anak. Bapak akan membagikan satu-satu gambar ini dan lalu anak-anak nanti menempelkan ke styrofoam yang Bapak sediakan. Ya, Pak. Terus sekarang apakah mau ada yang maju duluan? Satu-satu ya. Nah, lalu selanjutnya lagi itu zaman. Selanjutnya selanjutnya katanya masuk Pak, belum masuk. Nah, seperti ini ya anak-anak. Wah, anak-anak pada terus sekali terus untuk. Nah, sekarang kita melanjutkan. Tadi sudah menempelkan media komplit. Lalu sekarang dilanjut dengan mengerjakan LKPD. Ya, Pak. Bapak sudah menempelkan media komplit. Lalu sekarang kita lanjutkan mengerjakan LKPD. Kita bagi dua kelompok. Kelompok satu dari Mbak Erna sampai Mbak Intan. Lalu yang kedua Mbak Dewi sampai Mbak Anissa. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Baik. Silakan kerjakan. Jelasin dulu. Oh ya, Bapak jalan dulu ya. Ya, Pak. Pengerjaannya
pengerjaannya nih. Pertama, tuliskanlah kelompok dahulu, nama kelompok. Lalu ada EKPD 1 yang akan dikerjakan oleh kelompok 1. Tuliskan simbol dan bunyi dengan benar. Ini kan ada gambar apa, bunyinya bagaimana, gitu. Lalu yang kegiatan 2, ini pasang tanah penerapan sila Pancasila berikut ini. Contohnya tadi ketuhanan itu bagaimana contoh penerapannya, nah seperti itu. Ya Pak. Silakan kerjakan ya. Ya Pak. Kalau tidak bisa nanti bisa tanya Bapak. Ya Pak. Ya Pak. Baik Pak. Bedam. Gimana bisa nggak? Wangi. Iki sopo? Gimana Mas saya bisa nggak? Wah bisa, materinya pintar. Gimana bisa nggak? Pak. Potong-potong ini masukkan. Iki yang mana saya Membantu ini mana jadi mana jangan. Satuan. Wah, Pak. Sudah Pak. Sudah. Apakah kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Nah sekarang kita lanjut presentasikan. Silakan salah satu perwakilan kelompok maju. Ini rencana apa? Silakan kelompok 1 maju. Mas Rejan, silakan Mas Rejan. Ya, jangan malu-malu kucing. Ya, ya. Oke, terus. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil pekerjaan kami. Nomor 1 ada gambar tentang bunyinya Dilihat dong teman-temannya. bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang sila kedua Nilai Mas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3 pohon beringin, persatuan Indonesia. Nomor 4 ada alat genteng. Itu kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nomor 5 ada ketidak kapas. Untuk bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apakah sudah benar? Sudah benar? Beri plus Mas Rejan. Kalau silakan kelompok 2. Silakan Bang Rudi ya. Silakan. Setia Pak. Oh, setia. Pak, aku duduk ini Pak. Bunyi Mas Rejan. Ayo Mas Baik Rejan. teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Yang pertama, menghormati agama lain itu sila ke-1, gotong royong sila ke-3, berdiskusi musyawarah kelompok itu sila ke-4. Selanjutnya, membantu teman yang terjatuh itu sila ke-2, berperilaku adil kepada siapa saja itu sila ke-5. Nah, apakah kelompok 1 benar? Nah, Beri plus untuk Bang Rudi. Kayaknya sudah kayak bandwood gitu ya. Mari kita SBG dulu. Silakan berdiri. Ya Pak. Nah, ini ya seperti lihat. Jadi gini ya. Bukan Bukan tutup di gunung-gunung. tangan. Buka tutup tangan di pinggir. Halo. Oh iya. Dan berarti gini beda. Halo, halo. Buka tutup tangan di pundak. Buka tutup. Buka tutup sambil tertawa. Bulu-bulu. Di gunung
Hah? Siap. 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 1, 2, 3. Buka tutup tangan. Buka tutup tangan dipindah. Hey. Buka tutup tangan di pundak. Hey. Buka tutup sambil tertawa. Gulung-gulung digulung-gulung sambil menangis. Digulung-gulung. Bertukar 5. Lagi, Pak. Lagi ya. Lagi. Nadanya agak cepat. Yo. 1, 2, 3. Buka tutup Bertukar 2. Ya, yo. Ya, yo. Nurut instruksi Bapak. Ya, kembali. Nah, sebelum kita pulang, Bapak ingin memberikan soal evaluasi. Silakan anak-anak dikerjakan secara mandiri atau individu. Oke. Siap, Pak. Kapan aja enggak, Pak? Tidak boleh mencolek. Wah, Pak. Punya berapa, Pak? 10 menit, Pak. Berapa menit, Pak? Saya bermain 10 menit. 10 menit. Gua sudah, Pak. Silakan dikerjakan. Ya, Oke. Kerjakan mandiri ya. Iya, Pak. Safian kontak Pak. Yo, Mbak Safia coba mencoba. Tidak. Mbak Nuni jangan. Tidak, Pak. Ya, silakan. Dia nggak pakai salary loh, praktek dari pagi. Ya tuh soalnya nggak bisa jalan, Pak. Iya, jadi gitu. Ya, nanti kalau sudah pulang dikerjakan. Sini, Pak. Iya, Pak. Kak Iza mau fitnah manusia terus. Apakah sudah selesai? Pak, Amelia nggak punya pulpen, Pak. Ah, sudah selesai. Amelia tidak mengerjakan dulu. Pak. Ya, sudah selesai kan? Nah, sekarang mari kita berdoa. Silakan dibuka. Itu, Pak. Itu, Pak. Sudah. Yo, nomor 1 jawabannya apa? Ya, mana ya? Ya. Nomor 2? Ya. Nomor 3? Ya, mau pergi. Nah, nomor 4? Halo yang terakhir, nomor 5? Tanya Bapak lagi. Nilai ya. Dari 100 ya, Pak. Ya. Udah ya. Nah, setelah Bapak mengecek kerjaan anak-anak, Iya. nilainya sangat memuaskan di atas sampai B. Nah, lalu kesimpulan ya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa aja? Nah, kita sudah membahas tentang apa? Pancasila. Lalu, Makna. nah, ada lagi? Penerapan. Nah, sip, benar. Nah, kesimpulannya Pancasila merupakan satu
Pancasila juga alat pemersatu bangsa yang bisa mencegah perpecahan dan konflik di tengah masyarakat. Nah, itu kesimpulannya. Nah, sekarang pembelajaran sudah selesai. Sekarang mari kita tutup pembelajaran kali ini. Silakan salah satu anak memimpin ulang. Silakan, Akhirnya, kalian. ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sudah dipersilakan. Nah, mungkin itu saja pembelajaran pada siang hari ini. Apabila Bapak dalam menyampaikan materi atau penjelasan kurang berkenan ke hati anak-anak, mohon dimaafkan.